Kembali bersama kami, pemirsa, kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi menuai pro dan kontra. BEM UI menjuluki Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengeluarkan meme yang kontroversial melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya di Instagram dan Twitter, BEM UI menjuluki Presiden Jokowi the King of Lip Service karena dianggap kerap kali mengobrol janji tapi tak selaras dengan realita. Unggahan BEM UI menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik, namun tak sedikit yang mendukung. Pengamat politik Henry Satrio menilai kritikan dari BEM UI masih wajar dan bisa jadi masukan yang membangun untuk pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa itu masih dalam tatanan wajar, begitulah cara mahasiswa menyampaikan pendapat, sangat gamblang, terbuka, khas mahasiswa. Harusnya ini menjadi masukan kritis buat pemerintah dan segera memperbaiki diri. Masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa adalah masukan-masukan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala janji-janji politik harus segera dipenuhi. Sementara setelah viral, Rektorat Universitas Indonesia langsung memanggil BEM UI. Menurut Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia, Amelita Lucia, pihaknya memanggil BEM UI karena kritikan terhadap Presiden dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya. Menurut pihak UI, foto Jokowi tidak tepat dibuat meme karena Presiden merupakan simbol negara. Sementara itu, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengklarifikasi viralnya postingan terkait kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo. Dan berikut penjelasannya. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Terima kasih. Ratusan warga desa Pagedangan Udi, Kabupaten Tangerang, Banten mengeruduk kantor polisi Kronjo. Mereka memprotes tewasnya seorang pria yang ditembak karena mengancam warga. Kantor polisi sektor Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk ratusan warga desa Pagedangan Udi. Mereka melayangkan protes atas aksi penembakan yang dilakukan anggota Polsek terhadap Marsudi, seorang pria dengan gangguan kejiwaan hingga tewas. Sebelumnya polisi mendapatkan laporan adanya orang dengan gangguan jiwa mengamuk pegang senjata tajam dan hendak membacok warga. Tindakan tegas terukur dilakukan karena pria tersebut menyerang polisi dan masyarakat. Dan kita sudah sampaikan sebagai bentuk pembelajaran kami kepada keluarga, kita sudah berikan bantuan dan kita siapkan untuk 40 hari ke depan. Kita sudah berikan bantuan untuk satu anak yatim, termasuk juga nanti untuk kegiatan pengajian yang kita di keluarga pelaku. Pasca pengepungan, suasana dan aktivitas di Mapolsek Kronjo berjalan normal. Polisi menjelaskan kepada pihak keluarga alasan penembakan tersebut karena pelaku sudah diberikan peringatan dan terus menyerang warga dan polisi. Polri membagikan paket sembako untuk korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Bakti sosial merupakan rangkaian kegiatan menyebut HUT Bayangkara 1 Juli mendatang. $750 paket bantuan bagi korban kebakaran di Jalan Muara Raya, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara disampaikan Karodalop Sops Polri Brigjen Polisi MD Sutemdi. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban korban kebakaran di Kapuk Muara.
Bakti Sosial merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT Bayangkara 1 Juli mendatang. Beberapa warga sudah mulai memperbaiki dan kita harapkan kondisi ini segera pulih, yang mana warga yang menjadi korban bisa kembali merehabilitasi secara psikologis, mentalnya, dan lain sebagainya, termasuk kehidupan sosial masyarakat lainnya. Kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan kondisi ini cepat pulih dan mereka bisa bekerja kembali dengan baik. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajarannya yang mana pada pagi hari memberikan bantuan kepada warga kami di tempat ini. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Peringatan Hari Bayangkara ke-75 tahun ini mengusung tema transformasi Polri yang presisi, mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Kegiatan dilakukan serentak di seluruh Polda di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Kapuk Muara, Polri juga menyerahkan bantuan bagi nelayan dan pengrajin ikan asin di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. 1.900 paket sembako diserahkan kepada nelayan dan pengrajin ikan asin di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dalam rangka menyambut ulang tahun Bayangkara ke-75 1 Juli mendatang. Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbuding menyatakan bakti sosial Polri dilakukan selain menyambut HUT Bayangkara, juga untuk meringankan beban warga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Warga menyambut baik bantuan Polri dan berharap di usianya yang ke-75 Polri semakin profesional. Kita dari Mabes Polri beserta jajaran dapat berbagi sejumlah sembako yang mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita di perkampungan pembuatan ikan asin di Muara Angke ini, hingga dapat meringankan beban mereka dalam menghadapi pandemi ini. Dan saya berterima kasih atas bantuan dari Mabes Polri berupa sembako untuk warga kami, dan semoga bermanfaat untuk warga di wilayah Muara Angke RW 22. Pelaksanaan latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada 28 Juni hingga 7 Juli 2021 ditunda. Prajurit TNI Angkatan Laut difokuskan untuk terlibat mendukung program pemerintah 1 juta vaksin per hari. Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Senin pagi mengikuti apel gelar kesiapan latihan puncak TNI Al-Armada Jaya 39 TA 2021 di Pelabuhan JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaksanaan latihan Armada Jaya 39 TA 2021 yang akan diselenggarakan pada 28 Juni hingga 7 Juli 2021 di wilayah Dabo Singkep, Pulau Bintan, perairan Selat Madura, Laut Jawa ditunda. Prajurit TNI Angkatan Laut tersebut akan dikerahkan untuk membantu penanganan COVID-19 serta mempercepat program vaksinasi yang dikarenakan tingginya tingkat penularan kasus COVID-19 di Indonesia. Karena situasi negara saat ini yang kita ketahui bersama bahwa pandemi sangat melonjak, maka pada pagi ini kami hanya melihat kesiapan mereka dan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk latihan. Namun, arahan Bapak Kasal, kegiatan manuver lapangan sementara kita tunda, kita fokus untuk menghadirkan TNI Angkatan Laut bersama-sama dengan komponen yang lainnya melaksanakan program Bapak Presiden, yaitu serbuan vaksin yang targetnya minimal 1 juta vaksin per hari. Gitu ya. Sementara itu dalam gelar kesiapan latihan puncak TNI Al-Armada Jaya 39 TA 2021 di Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara melibatkan 9.539 personel, 27 KRI, 10 pesawat udara TNI AL, dan 46 material tempur marinir.
Latihan tersebut rencananya ditujukan untuk melatih dan meningkatkan profesionalisme prajurit marta laut, sekaligus menguji doktrin operasi gabungan dalam bentuk perencanaan operasi gabungan dan kampanye militer. Dari Jakarta, Bunga Cingka, Eri Nugraha, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Markas Besar TNI Angkatan Darat telah merenovasi 69 unit barak dan rumah dinas prajurit Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista Sleman, Yogyakarta. Bangunan dengan desain minimalis ini nampak sangat menarik untuk ditempati dan menjadi percontohan kesatuan lainnya. Setiap tahun lalu ada 69 kakak, Bapak. Inilah wajah baru barak dan rumah dinas prajurit TNI AD usai direnovasi di Jalan Kaliurang, Kentungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebanyak 69 unit barak dan rumah dinas yang tengah bertugas di Papua ini merupakan inisiatif Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Bangunan dengan desain minimalis tersebut tampak sangat menarik dan layak untuk ditempati prajurit. Pembangunan barak tipe 36 dan rumah dinas tipe 54 sebagai bentuk dukungan moral kepada prajurit TNI AD dari Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista yang tengah bertugas di wilayah konflik rawan teror kelompok kriminal bersenjata Papua. Batalion 403 itu sekarang kan lagi berangkat ke Papua. Jadi sebelum anggota berangkat ke Papua, perumahan itu sudah mulai dibangun dan sudah ada bentuknya. Sehingga mereka tahu ini membuat moral tinggi bagi prajurit 403. Saya ingin kembali ke Jogja dalam keadaan sehat walafiat, ya itu kan moralnya tinggi, dia akan bekerja di sana dengan baik, kemudian kembali dengan rumah yang baru yang lebih bagus. Bukan hanya mau ketemu istri, saya yakin dia moralnya akan lebih tinggi karena dia ingin menempati rumah yang baru. Dia akan tugas baik di Papua di sana. Renovasi pembangunan barak dan rumah dinas tersebut mirip dengan perumahan klaster dan akan dijadikan percontohan kesatuan lain yang akan melakukan renovasi perumahan prajurit. Tim Liputan iNews melaporkan.